Oke, tolong ini receivernya di sini. Tanpa receiver dia tidak akan connect. Bisa baca bersama-sama, saudara, 2, 3. Subjektif, sekali lagi. Subjektif. Saudara pernah dengar kata ini? Saya rasa ini adalah satu kata yang gak asing bagi kita semua, subjektif. Dan ini seringkali kita hidup setiap hari dengan sebuah sikap seperti ini. Apa itu sebenarnya subjektif? Subjektif adalah pandangan atau asumsi yang berasal dari diri kita sendiri dan belum tentu atau belum teruji kebenarannya. Sekali lagi, subjektif itu adalah pandangan yang berasal dari diri kita sendiri, yang berasal dari kita sendiri dan belum tentu teruji kebenarannya. Jadi kita punya satu pandangan, dan pandangan itu belum tentu adalah satu pandangan yang benar, tapi kita pegang. Nah, itu namanya subjektif. Banyak orang ketika ribut selalu berkata, kamu ini selalu gak pernah tepat waktu. Nah, ini subjektif. Benar-benar selalu gak pernah tepat waktu. Kamu ini gak pernah bicara baik-baik dengan aku. Benar-benar gak pernah bicara baik-baik, saudara. Kamu ini selalu berkata kasar, dan kamu ini selalu gak pernah peduli dengan perasaanku. Aku gak mau lagi dengan relasi ini, kita cukup sampai di sini. Saudara pernah dengar? Saudara pernah ucapkan itu ke pasangan saudara? Itu namanya subjektif. Saudara, subjektif itu hadir di dalam kehidupan kita, di dalam berbagai area, baik itu relasi, pekerjaan, di dalam gereja, manapun. Banyak orang berkata, gereja ini adalah gereja yang gak bertumbuh. Gak pernah aku dapat berkat selama aku di sini. Gak pernah aku diberkati. Lebih baik gereja itu. Sudah benar-benar tidak pernah diberkati kan? Saudara, banyak ungkapan-ungkapan subjektivitas yang seringkali kita lontarkan. Dan tahukah saudara bahwa sebenarnya subjektivitas atau subjektif ini adalah sesuatu yang berbahaya jika saudara pegang itu. Akan sangat berbahaya jika saudara menjadi seorang pribadi yang subjektif. Saudara, next. Ini adalah satu perusahaan yang sangat besar, perusahaan Kodak. Saudara tahu ini? Saudara ada yang pernah pegang benda kuning itu nggak? Ada yang nggak pernah pegang benda kuning itu? Ada beberapa orang nggak pernah pegang benda kuning itu. Jadi benda kuning itu adalah roll film. Ini adalah satu perusahaan film. Zaman dulu kamera tidak seperti yang dipegang oleh Sherlyn sekarang, canggih, tapi dulu pakai roll film. Nah, saudara, ini adalah satu perusahaan raksasa yang sangat besar. Konon usianya sudah lebih dari 100 tahun. Pada tahun 70-an, dia sudah berhasil menemukan teknologi kamera digital seperti ini. Tahun 70-an dia sudah berhasil menemukan teknologi kamera digital seperti ini, dan dia pemegang hak paten daripada kamera digital seperti ini. Tetapi sekarang di mana Kodak? Gak ada. Yang saya pegang mereknya apa? Nikon. Kok bisa? Dia pertama yang menemukan kamera digital, tapi yang sekarang muncul bukan Kodak tapi Nikon. Jadi ternyata ceritanya adalah tahun 70-an sudah dia menemukan teknologi kamera digital. Dia nggak langsung rilis itu ke pasaran, dia nggak langsung luncurkan ke pasaran, tetapi dia keep teknologi itu sendirian. Berapa lama, saudara? Kurang lebih 30 tahun dia simpen teknologi kamera digital sendirian. Dia nggak mau luncurkan. Kenapa? Karena dia rasa kalau dia luncurkan kamera digital, maka pasaran dia akan hancur. Dia sudah puluhan tahun, hampir 100 tahun lebih main dengan barang seperti ini, dan kalau sekarang dia luncurkan kamera digital, maka perusahaannya akan hancur. Orang nggak akan beli lagi roll film seperti ini. Terus itu dia simpan sampai kurang lebih tahun 2000-an, awal 2004, 2005 baru dia mau coba luncurkan kamera digitalnya. Tetapi sayang pada waktu dia mau luncurkan, sudah banyak kesatria-kesatria dari Jepang yang hadir di pasaran, seperti Nikon, Canon, Sony. Mereka sudah hadir dan menguasai pasaran. Saudara, singkat cerita, pada tahun kurang lebih 2012, Kodak menyatakan dirinya pilot, bangkrut.
Saudara, waktu saya membaca kisah ini, saya merasa sayang banget. Seandainya waktu dia temukan itu, lalu dalam waktu yang tidak lama berselang sesudah dia menemukan teknologi kamera digital lalu dia luncurkan, mungkin dia bisa tetap menjadi nomor satu. Mungkin kalau dia survei atau melakukan riset yang lebih objektif, yang lebih luas, maka dia tidak akan hancur seperti sekarang. Saudara, ketika melihat kehancuran Kodak, saya rasa ini adalah salah satu contoh yang baik daripada kehancuran karena subjektivisme atau subjektivitas. Dia berpikir dengan dirinya sendiri, dia punya pandangan yang belum tentu teruji kebenarannya, lalu dia pegang dan pertahankan sampai pada akhirnya dia hancur karena sebuah pandangan yang salah yang dia pegang. Saudaraku, saya tidak tahu berapa banyak di antara kita yang hidup di dalam subjektivitas kita sendiri. Saya tidak tahu berapa banyak di antara kita yang selalu hidup dengan pandangan, dengan asumsi diri kita sendiri yang belum tentu teruji kebenarannya, tapi kita selalu pegang itu. Sehingga itu membuat diri kita nggak bisa berkembang, sehingga itu membuat diri kita nggak bisa maksimal, sehingga itu membuat potensi kita nggak bisa melejit. Karena kita selalu memandang dengan kacamata diri kita sendiri. Kalau saudara adalah orang seperti itu, maka sulit bagi saudara untuk bisa berkembang dengan baik. Saudaraku, hal inilah yang dialami oleh Elia. Di dalam perikop yang kita baca tadi, khususnya di dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-14, di sana Elia mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, aku bekerja dengan giat. Engkau lihat di seluruh Israel, orang-orang meninggalkan Engkau. Mereka membakar mesbah-mesbahmu. Mereka meninggalkan Engkau. Nabi-nabi yang setia ditangkap, pelayan Tuhan yang setia ditangkap. Dan sekarang tinggal aku sendiri, Tuhan, yang ada di sini. Dia ulang 2 kali kalimat yang sama. Saudaraku, benarkah hal itu memang terjadi seperti itu? Benar sebagian. Ya, memang pada waktu itu di Israel sedang terjadi sebuah krisis iman, sehingga yang menyebabkan apa, saudara? Yang menyebabkan begitu banyak orang meninggalkan Tuhan, menyebabkan begitu banyak orang Israel melupakan perjanjian mereka dengan Tuhan. Tetapi saudara, ketika Elia berkata hanya aku sendiri yang tertinggal, saudara, ini nggak benar. Karena kenyataannya ada begitu banyak orang yang masih setia kepada Tuhan yang tidak menyembah dewa Baal pada waktu itu. Jadi saudara, kita bisa melihat apa yang menyebabkan Elia begitu down pada waktu itu. Subjektivitas. Dia lari, dia sembunyi di gua, dia tidur, dia mengeluh kepada Tuhan, dia marah, dia merasa dia cuma sendirian, gak ada yang lagi yang peduli kepada dia. Sesudah dia mengalahkan atau membunuh 450 nabi Baal, dia sekarang mau dikejar sama Isabel dan mau dibunuh. Dan dia lari. Dan waktu dia lari, dia tinggal di sebuah gua dan dia mengeluh kepada Tuhan. Kok bisa, Tuhan? Cuman aku sendiri, Tuhan. Gak ada yang lain, cuma tinggal aku sendiri. Gak ada lagi yang peduli dengan pelayananku. Gak ada lagi yang bisa bantu aku. Gak ada lagi yang bisa menyelamatkan aku. Sesudah aku mengalahkan mereka semua, nabi-nabi Baal, sesudah aku melayani Tuhan sekian ini, apa yang aku dapat, Tuhan? Yang aku dapat adalah nyawaku dikejar, nyawaku hampir dibunuh, nyawaku sekarang aku menjadi DPO, Tuhan. Apa yang aku dapatkan? Saudara, inilah sebuah subjektivitas. Subjektivitas membuat kehidupan dan pelayanan Elia hancur atau down. Dia sangat frustrasi karena dia subjektif. Saudara, subjektivitas juga menghancurkan kehidupan kita, juga membuat kita begitu down. Kalau saudara adalah orang yang subjektif, maka saudara cepat akan down, karena saudara selalu hidup dengan anggapan saudara. Saudara merasa pekerjaan saudara nggak bagus, saudara merasa tempat di mana saudara berada sekarang bukan tempat yang oke. Saudara merasa di sini aku nggak akan bisa naik jenjang karirku, aku akan mentok di sini, aku nggak akan bisa ngapa-ngapain, aku nggak akan bisa seperti teman-temanku yang lain. Kita hidup di dalam anggapan kita yang belum tentu benar. Kita merasa relasi ini udah gak bisa dipertahankan. Kita merasa percuma aku jalan sama dia. Sudah sekian lama aku hidup bersama dia, aku berelasi sama dia, dan dia terus begitu. Berapa lama? 2 bulan. Iya.
Udah lama loh 2 bulan 60 hari. Itu namanya subjektif. Aku gak bisa bertumbuh di sini. Aku tiap minggu datang gini-gini aja, datang pulang hatiku kosong. Orang-orang di sini orangnya gak seru, gak asik. Kamu gak bisa bertumbuh di sini. Aku mau pindah ke tempat lain. Benarkah demikian, saudara? Kalau kita menjadi orang yang subjektif, relasi kita sulit bertahan. Kalau kita menjadi orang yang subjektif, kita sangat sulit bertumbuh di dalam Tuhan. Karena kita selalu punya anggapan dan kita pegang itu, dan kita selalu merasa diri benar. Kalau kita seperti itu, sulit bagi kita untuk bisa bertumbuh. Sulit bagi kita untuk bisa berkembang secara maksimal kalau kita subjektif. Nah, saudaraku, kondisi seperti ini bukan satu kondisi yang baik sebenarnya. Dan tahukah saudara bahwa Tuhan ingin membawa kita dari sebuah subjektivitas menuju kepada sebuah objektivitas. Tidak hanya menjadi pribadi yang subjektif, terus memikirkan tentang diri sendiri, tetapi belajar menjadi pribadi yang lebih objektif. Nah, inilah satu hal yang sedang ingin Tuhan kerjakan melalui pelayanan. Inilah pembentukan yang ingin Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Elia dan kehidupan kita melalui sebuah pelayanan. Jadi saudara, sebenarnya ketika kita melayani Tuhan, ketika Elia melayani Tuhan, ketika Tuhan mengundang kita hari ini untuk bersama-sama melayani Dia, Tuhan ingin membawa kita dari sebuah sisi yang subjektif menjadi pribadi yang lebih objektif. Kalau saudara adalah orang yang sangat subjektif, maka dengan ikut di dalam pelayanan, Tuhan ingin membentuk saudara menjadi pribadi yang lebih objektif. Maksudnya itu gimana? Begini saudara, apa yang dimaksud dengan objektivitas? Yaitu melihat lebih luas. Kalau subjektif itu melihatnya sempit, maka objektif itu melihat lebih luas. Tuhan berkata kepada Elia, aku tinggalkan di Israel 7.000 orang yang tidak pernah berlutut menyembah dewa palsu. Kamu bilang kamu sendirian, aku bilang aku tinggalkan 7.000 orang yang tidak pernah menyembah Baal, yang tetap setia kepada aku. Saudara, masalahnya adalah kenapa kok Elia bisa nggak lihat 7.000 orang? Sendirian Tuhan, aku gak ada teman, aku capek, aku mau mati, aku pelayanan sendirian, sekarang dikejar sendirian, aku mau mati. Subjektif. Tuhan bilang, no, ada 7.000 orang yang aku tinggalkan, yang tidak pernah menyembah Baal. Engkau tidak sendirian, Elia. Tuhan mau bawa Elia untuk melihat lebih luas. Tuhan mau beritahu Elia bahwa sesungguhnya di dalam pelayanan, ketika engkau melihat lebih luas, engkau bisa menemukan yang namanya teamwork. Sebuah tim. Apa itu sebuah tim, saudara? Apa yang dimaksudkan dengan teamwork? Yaitu di mana semua orang bekerja bersama-sama dengan melakukan bagiannya masing-masing. Bukan cuma itu. Bahkan setiap orang itu menghargai peran orang lain di dalam pelayanan. Tuhan ingin membawa Elia dari satu sudut pandang di mana dia hanya berpikir ada dirinya sendiri, sekarang menuju sebuah pandangan ternyata banyak orang. Engkau tidak perlu lakukan ini semua sendiri, Elia. Ada 7.000 orang di mana engkau bisa bekerja sama dengan mereka, engkau bisa libatkan mereka, engkau bisa hargai peran mereka di dalam pelayanan. Engkau tidak mesti menjadi seorang single fighter. Saudaraku, kalau kita mau beralih dari pribadi yang subjektif kepada pribadi yang objektif, saudara, terlibatlah di dalam pelayanan, dan di dalam pelayanan Tuhan ingin membawa kita melihat lebih luas bahwa di dalam gereja Tuhan itu ternyata Tuhan sediakan begitu banyak orang untuk bekerja bersama-sama. Kita nggak perlu bekerja sendirian, kita nggak perlu bete sendirian, kita nggak perlu marah sendirian. Ada 7.000 orang, ada 50 orang, ada 100 orang, di Kaintong ada 400 orang yang melayani bersama-sama. Kita tidak perlu lakukan itu seorang diri. Saudaraku, kita tidak mungkin bisa melakukan itu seorang diri. Di
Yunani, saudara, ada seorang kesatria perang yang sangat terkenal bernama Achilles. Saudara pernah tahu? Achilles. Saudara pernah nonton film ini? Di dalam film yang berjudul Perang Trojan. Saudara pernah tahu? Achilles ini adalah seorang yang sangat hebat ceritanya. Dia anti panah. Tapi satu hari akhirnya dia kalah perang. Saudara tahu nggak kenapa? Karena panah itu menembus tumitnya. Lalu matilah dia. Kok bisa? Dia dipanah di tubuhnya nggak mati, tapi dipanah di tumitnya mati. Oh, jadi ceritanya begini. Waktu dia lahir, ibunya ini membawa dia ke sungai yang bernama Styx, River Styx. Kemudian dicelupkan si Achilles itu ke dalam sungai. Caranya mencelupkan bayi gimana? Yang dipegang apanya, saudara? Kakinya. Tumitnya yang dipegang. Jadi seluruh badannya Achilles itu masuk ke dalam sungai. Dan sungai itu adalah sungai yang sangat ajaib karena itu menghubungkan dunia yang sementara ini dengan dunia supernatural. Jadi selama ini celupin dia, pegang kakinya dan dicelupin. Jadi seluruh badannya itu kecelup di dalam air itu dan menjadi dewa. Tetapi kakinya enggak. Karena dia pegang kakinya tetap di atas sungai dan gak kena air abadi itu. Nah, jadi waktu Achilles berperang, seluruh badannya ini anti panah, saudara. Mau dipedang, kasih pisau, kasih apa juga nggak mati. Tapi begitu suatu hari dalam peperangan di Trojan, perang yang sangat terkenal, gak sengaja itu ada panah yang menyasar ke tumitnya. Matilah dia. Konyol gak sih? Nah, ini sebenarnya ingin memberitahu bahwa sehebat apapun seseorang, ini tetap punya titik lemahnya. Makanya di dalam bahasa Inggris ada sebuah idiom, ada sebuah ungkapan yang berkata Achilles heel. Tumit daripada Achilles. Saudaraku, tidak ada seorang pun di antara kita yang sempurna, gak ada. Gak ada seorang pun di antara kita yang hebat dan terlalu hebat untuk melakukan semuanya sendirian. Gak ada. Nah, saudara, kita butuh orang lain. Ketika kita melayani Tuhan, terlibat di dalam pelayanan, maka kita akan bisa melihat bahwa sesungguhnya ada banyak orang di sekeliling kita yang Tuhan pakai untuk bersama-sama membangun gereja Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita memahami prinsip ini, saudara, kita tidak akan memegang semua pekerjaan itu sendirian di dalam satu tangan, enggak. Tapi kita akan mulai delegasi, kita akan mulai kerjasama, dan kita akan mulai bangun teamwork. Setiap orang bekerja menurut perannya masing-masing, dan peran daripada orang lain berharga. Saudara, ini adalah sebuah pembentukan yang sangat berharga yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan. Kalau saudara terlibat di dalam pelayanan, saudara akan bisa merasakan hal ini. Saudara akan bisa melihat betapa pentingnya sebuah teamwork. Saudara akan melihat bahwa Tuhan juga bekerja memakai begitu banyak orang untuk bersama-sama membangun gerejanya. Hal ini adalah hal pertama yang sedang Tuhan kerjakan melalui pelayanan. Hal kedua yaitu melihat lebih tinggi. Jadi objektivitas itu tidak hanya berbicara tentang melihat lebih luas, tetapi juga melihat lebih tinggi. Tuhan berkata kepada Elia, sesungguhnya aku tinggalkan 7.000 orang di Israel yang tidak pernah menyembah Baal. Bukan cuma itu. Ketika Elia mulai tawar hati, ketika Elia mulai merasa begitu down, Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, pergilah, urapilah dia, urapilah ini. Aku beritahumu bahwa aku punya rencana. Elia, kamu pikir hidupmu berakhir di dalam gua? No, tidak. Sesungguhnya aku punya rencana yang jauh melebihi gua tersebut. Hidupmu masih harus terus berlanjut. Jangan Saudaraku, ini adalah sesuatu hal yang sangat berharga yang Elia pelajari ketika dia berada di dalam gua. Belajar menjadi lebih objektif. Gak cuma melihat lebih luas pada 7.000 orang itu, tetapi melihat lebih tinggi kepada suatu rencana yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Saudara, kalau kita tidak melihat lebih luas dan juga tidak melihat lebih tinggi,
saya yakin saudara akan terjebak di dalam pandangan saudara sendiri. Saudara merasa benar, saudara merasa hebat, saudara merasa saudara sudah oke, dan itu cepat atau lambat akan menghancurkan kehidupan saudara. Saudara perlu belajar untuk melihat lebih tinggi kepada Tuhan yang punya rencana, sehingga saudara tidak akan down, baik di dalam pelayanan maupun di dalam kehidupan sehari-hari saudara. Saudara, tahun 70-an ada seorang pelayan Tuhan yang berusia kurang lebih 20-an, dipakai oleh Tuhan secara luar biasa di Vietnam. Dia bernama Hien Pham. Saudara, dia adalah penterjemah daripada Ravi Zachariah pada tahun itu. Jadi Ravi Zachariah pada tahun itu pergi berkhotbah ke Vietnam, dan dia adalah penterjemah dari bahasa Inggris ke bahasa Vietnam. Dan itu bukan kebaktian kecil, itu adalah kebaktian ribuan orang. Wah, kebaktian ribuan orang. Saudara, dia adalah seorang penterjemah, dia adalah seorang pelayan Tuhan, masih muda luar biasa. Tapi saudara, tidak lama sesudah peristiwa itu berlalu, Vietnam jatuh ke dalam tangan komunis Viet Cong, tentara komunis Vietnam. Saudara, banyak orang ditangkap dan termasuknya dia, orang yang aktif melayani Tuhan ini yang bernama Hien Pham. Saudara, dia ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, dan satu tujuan di mana dia ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara adalah diindoktrinasi. Mau diganti pikirannya dari sebuah pikiran yang percaya kepada Tuhan menjadi sebuah pikiran yang tidak percaya kepada Tuhan. Caranya gimana? Suruh baca tulisan-tulisan komunis, karya Karl Marx dan Engels. Tiap hari dia baca. Suruh baca itu, tiap hari suruh baca. Tidak boleh baca tulisan lain selain bahasa Vietnam, yaitu Marx and Engels itu. Dia tidak boleh baca tulisan bahasa Inggris apapun. Tiap hari dia baca, tiap hari dia baca. Dan saudara, sampai satu titik dia baca sebuah tulisan yang mengatakan, kita ini sebenarnya seperti seekor burung yang terjebak di dalam sebuah sangkar besi. Burung yang terjebak di dalam sangkar besi. Burung itu berusaha untuk bebas, tapi nggak bisa karena sangkar besi itu terlalu kuat. Dia berusaha sampai berdarah-darah, tapi nggak bisa karena dia terikat oleh sangkar besi itu. Betapa kasihannya dia. Apa arti daripada bacaan itu? Artinya adalah kita ini manusia sebenarnya adalah pribadi yang bebas, tetapi kita terikat dengan ideologi kapitalisme Amerika dan juga ideologi Tuhannya Amerika. Kita harus bebaskan diri kita. Saudara, begitu Hien Pham baca itu, akhirnya tergeraklah hatinya dan dia mulai berpikir, iya, mungkin kayaknya Tuhan itu nggak ada dan kita itu dibohongi sama Amerika. Kita itu dibohongi sama orang-orang pendeta-pendeta itu. Akhirnya dia berkata, oke, besok pagi aku bangun. Mulai besok pagi aku akan mengakui bahwa Tuhan itu tidak ada. Malam hari itu dia tidur, lalu dia bangun ke pagi harinya dan dia berkata, Tuhan tidak ada. Dia tidak lagi berdoa, dia tidak lagi cari Tuhan, dia putus hubungan dengan Tuhan. Saudara, pagi hari itu dia ditugaskan untuk membersihkan WC di dalam penjara itu. Saudara, ini adalah satu tugas yang tidak ada orang yang mau yang mengerjakannya. Kenapa? Karena WC di penjara bau banget, kotor banget. Tapi dia ditugaskan. Saudara, waktu dia bersihkan WC itu, sampailah dia di sebuah WC dan dia lihat ada tong sampah di sana. Dan dia mulai buka tong sampahnya, dia mulai mau bersihkan tong sampah itu. Tetapi waktu dia mau bersihkan, betapa terkejutnya dia melihat di tong sampah itu kelihatannya ada kertas yang telah lusuh, yang sudah penuh dengan kotoran, dan kayaknya di atas kertas itu tertulis tulisan-tulisan Inggris. Kaget dia, karena sudah sekian lama di dalam penjara dia nggak lihat bahasa Inggris. Begitu dia lihat Inggris tuh, luar biasa. Lalu dia ambil, dia nggak tahu itu apa, dia ambil, dia penasaran, dia semprot, saudara, dia cuci kertas itu, lalu dia masukin ke kantong. Saudara, malam harinya ketika semua orang sudah tidur, dia ambil kertas itu, dia senterin. Dia mulai lihat, ternyata dia di atas ujung kanan kertas itu tertulis tulisan Roma 8. Roma 8. Lalu dia mulai membaca, sampai kepada sebuah kalimat, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia, itu orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Dia terus baca, kemudian dia bertemu dengan sebuah kalimat, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? PenderitaanKah, sakit penyakitkah, penguasaankah, kematiankah? Saudara, betapa kagetnya dia. Dia berkata, ampuni aku Tuhan. Ini adalah perkara yang paling aku butuhkan saat ini ketika aku berada di dalam penjara. Aku pikir Engkau tidak ada. Pagi hari aku berkata Engkau tidak ada, tapi malam hari Engkau datang mencari aku di sini. Ampuni aku Tuhan, Engkau sungguh ada. Saudara, keesokan paginya dia bangun, dia cepat-cepat cari kepala penjara dan dia berkata, saya secara sukarela bersihin WC, boleh nggak? Kalau kemarin dia terpaksa, hari ini dia sukarela bersihin WC, boleh nggak? Tentu saja boleh. Lalu dia kembali masuk ke WC, kembali bersihin tong sampah dan dia lihat kembali ada secari lembar perjanjian baru yang terbuang di sana. Dia ambil, dia cuci, dia masukin ke saku, malam hari dia baca. Keesokan harinya kembali dia menemukan kertas perjanjian baru yang dipakai untuk bersihin kotoran, dia semprot, dia bersihin, dia masuk ke saku. Lalu dia baca pada malam harinya sampai dia keluar dari penjara itu. Saudaraku, itu memberitahu dia bahwa ternyata Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia layani, ini bukan Tuhan yang tidak bergerak, bukan Tuhan yang tidak punya action, tetapi Tuhan yang bekerja melampaui segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Dia menjadi begitu subjektif, dia pikir gak ada Tuhan. Tapi kemudian dia mulai sadar, ternyata Tuhan ada. Ternyata dia masih berkarya. Ternyata dia masih peduli dengan kehidupan. Saudara, sudah dia bebaskan dari penjara. Kemudian dia merencanakan pelarian kabur dari Vietnam ke Thailand. Dia bikin kapal bersama dengan 53 orang lainnya. Mereka bikin kapal dan mereka mau kabur. Sudah beberapa waktu sebelum dia kabur, 4 orang tentara Vietcong datang, menggerebek dia, menangkap dia dan menanyai dia, kau mau kabur ya? Dia berkata dengan wajah polos, benar tidak kabur? Enggak. Lalu pergilah 4 orang tentara Vietcong itu. Sesudah dia pergi, mereka pergi, Hien Pham mulai merasa sedih karena dia berbohong dan dia mengandalkan dirinya sendiri untuk mengatasi masalah itu. Di penjara dia sudah diajarkan bahwa Tuhan itu hadir dalam hidupnya. Tetapi waktu dia ketemu dengan 4 orang tentara itu, dia kembali mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia takut waktu itu. Lalu sudah 4 orang tentara itu pergi, dia berdoa kepada Tuhan, dia bilang, Tuhan, kalau memang Engkau mau aku berkata jujur, biarlah Engkau pimpin 4 orang itu kembali ke sini sebelum aku kabur. Engkau bawa mereka berempat kembali ke sini sebelum aku kabur. Tapi semoga Tuhan tidak kabulkan doa ini. Pintar ya saudara ya, semoga Tuhan tidak kabulkan. Sudah doa demikian, saudara, lalu mereka melanjutkan rencana untuk kabur. Tepat beberapa jam sebelum mereka kabur, 4 orang tentara itu datang lagi dan kembali tangkap dia, pukul dia dan berkata, kau mau kabur, kau bohong. Kali ini dia berkata, ya, saya mau kabur. Saya dan 53 orang lainnya mau kabur. Mau apa? Mau tangkap kami? Mau bunuh kami? Tidak. Kami mau kabur bersama dengan kami. Lalu singkat cerita, mereka semua kabur bersama-sama dengan kapal yang dia bikin. Saudara, di tengah jalan, di tengah pelayaran itu dari Vietnam ke Thailand, saudara, terjadi ombak besar. Terjadi ombak besar malam hari itu, ombak begitu besar dan membuat mereka tidak bisa meneruskan perjalanan mereka. Hien Pham dan 53 orang lainnya temannya, gak ada satupun yang ahli di dalam pelayaran. Mereka sudah putus asa, mereka sudah kehabisan akal. Tetapi pada saat itu 4 orang tentara Vietcong inilah yang menyelamatkan mereka, karena ternyata 4 orang tentara ini dulunya adalah nelayan, sangat berpengalaman di dalam urusan laut. Mereka menyelamatkan seisi kapal itu dan tiba di Thailand dengan selamat, dan tidak lama kemudian Hien Pham migrasi ke Amerika untuk memperoleh suaka di sana. Saudara, dia belajar satu hal. Di dalam keterbatasannya, dia hanya bisa melihat apa yang menjadi pandangannya. Matanya terbatas kepada satu hal tertentu. Itu namanya subjektif.
di dalam subjektivitas seseorang. Sulit bagi dia untuk bisa melihat jauh. Sulit bagi dia untuk bisa berpikir lebih luas. Dan dalam kondisi ini, cuma satu akibatnya, itu putus asa, sama seperti yang Elia alami. Tapi ketika dia bergantung kepada Tuhan, saudara, ketika Tuhan membawa dia melihat lebih tinggi, dia mulai punya harapan, dia mulai tahu bahwa Tuhan beserta dengan dia, bahwa Tuhan tetap terlibat di dalam kehidupannya. Saudaraku sekalian, ini adalah hal-hal yang indah yang ingin Tuhan berikan kepada kita. Dia ingin membawa kita dari kehidupan kita yang hanya untuk diri kita sendiri, demi diri kita sendiri, menjadi suatu kehidupan yang lebih luas, memberkati lebih banyak orang, bekerja sama dengan lebih banyak orang, melihat karyanya yang lebih indah lagi. Dan itu bisa terjadi kalau saudara terlibat di dalam pelayanan. Karena memang pelayanan adalah salah satu cara Tuhan, pembentukan Tuhan bagi hidup kita. Inilah salah satu pembentukan yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan. Dia ingin membawa hidup kita lebih luas. Dia ingin membawa hidup kita berkembang. Sangat tertutup. Saudara, banyak hal yang saya nggak berani lakukan dulu, termasuk bicara di depan umum. Saudara tahu kapan pertama saya belajar bicara di depan umum? Waktu saya SMA 1. Waktu itu kami berada di gereja kecil di desa, dan semua anak lulusan SMA pasti pergi keluar kota ke Jakarta untuk kuliah. Maka yang jadi guru-guru sekolah minggu itu kalau nggak anak SMA, ya orang umur 30-an yang udah kuliah selesai terus balik ke desa tersebut. Saudara, pada waktu itu kurang lebih menjelang bulan 6, bulan di mana anak-anak SMA lulus dan mereka mau kuliah ke Jakarta, di gereja kami krisis guru sekolah minggu. Dan salah satu kelas yang kekurangan guru adalah kelas balita usia 4 tahun, 5 tahun. Maka dibukalah kesempatan pelayanan. Saya pikir, oke lah, saya jadi guru sekolah minggu. Mau kelas yang mana? Balita. Kenapa pilih balita? Karena gampang. Ya enggak? Kalau kita cerita, terus salah, dia nggak tahu kan? Jadi, itu paling aman menurut saya. Jadi saya sukarela melayani kelas balita. Saudara, singkat cerita, waktu berlalu, tibalah giliran saya untuk cerita di kelas balita. Saya persiapkan semuanya. Saya belajar gambar. Saya nggak bisa gambar, saudara. Saya tarik 2 garis lurus itu bisa miring. Saya juga nggak tahu kenapa. Saya sulit melihat apakah 2 garis ini sudah sejajar atau belum ujungnya. Saya sulit. Tapi demi pelayanan itu saya belajar gambar. Entah gimana, pokoknya jadi. Terus saya persiapkan ceritanya. Saya masih ingat ceritanya adalah tentang Israel berjalan di padang gurun. Saya gambar, saya baca ceritanya, saya hafalkan. Dan tibalah hari Minggu. Sudah hari Minggu, sudah anak-anak selesai nyanyi, mereka masuk kelas. Saudara, begitu mereka masuk kelas dan saya masuk kelas, kaget saya. Sesuatu yang di luar dugaan saya terjadi. Saya nggak pernah bayangkan hal itu, tapi terjadi di kesempatan pertama saya pelayanan. Saudara tahu apa? Ternyata anak-anak balita itu bawa mama. Atau lebih tepatnya mama bawa mereka. Yang ikut di dalam kelas balita itu bukan cuma anak umur 4 tahun, tapi ada mama-mama yang di belakang nongkrongnya. Saya berkata, matilah saya. Tadinya saya pikir, saya pilih kelas balita supaya gampang, saya nggak berani ngomong sekarang, saya berdosa, saya merasa berdosa. Tapi waktu itu sungguh saya berpikir, anak-anak itu gampang dibully. Saya merasa kalau saya ceritanya salah, alurnya nggak jelas, pesennya salah, mereka nggak tahu. Tapi ternyata ada mama-mama mereka. Dan salah satu di antara mama-mama itu adalah guru sekolah minggu, mantan guru sekolah minggu. Saudara, matilah saya. Saya berkata, aduh Tuhan, kok bisa begini ya? Saudara, cerita yang saya persiapkan kurang lebih 20 menit. Itu selesai dalam waktu 3 menit. Dan kelas hari itu cuma kurang lebih 3-5 menit. Plus doa buka, doa tutup, dan hafalan. Selesai. Saudara, hari itu saya pulang dengan perasaan bersalah. Saya bilang, aduh Tuhan, ampuni saya. Saya salah pilih Tuhan. Saya nggak pertimbangkan bahwa ada mama-mamanya. Saya terlalu subjektif, kurang objektif. Saya nggak kebayang, saya nggak kepikiran. Tetapi gimana sekarang?
Saya mau mundur dari pelayanan, gak ada orang yang gantiin. Saya kalau tarik perkataan saya juga malu dan gak ada orang yang gantiin. Saudara, gak ada cara lain selain mencoba lagi dan berusaha. Saudaraku, melalui perjalanan beberapa tahun, saya merasa Tuhan membuka cakrawala saya. Saya merasa Tuhan mulai membuka mata saya untuk melihat, ternyata saya bisa belajar dari banyak orang. Saya bisa belajar dari rekan pelayanan saya bisa berlatih ke mereka, saya bisa minta masukan ke mereka. Dan bukan cuma itu, saya bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja memakai diri saya. Saudara, awalnya saya hanya cerita 3-5 menit dengan semua gerakan, dengan semua alat peraga. Tapi pada tahun terakhir, 2-3 tahun kemudian, saya cerita di depan anak-anak balita hanya dengan duduk tenang, dan mereka pun duduk tenang mendengarkannya. Apa artinya? Skill cerita saya berkembang, intonasi cerita saya berkembang, daya tarik saya berkembang, dan mereka mulai bisa memperhatikan saya. Mereka bisa dikendalikan dengan baik, saya bisa mengontrol suasana dengan baik. Dan saudara, saya bersyukur kalau Tuhan beri saya kesempatan yang bermula dari sebuah keputusan yang salah, sebuah keputusan yang subjektif, kemudian menjadi sebuah berkat yang besar bagi saya maupun bagi anak-anak tersebut. Saudara, Tuhan ingin memakai Anda. Dia ingin membawa saudara keluar dari kungkungan, dari keterbatasan saudara. Saudara mungkin berpikir, saya nggak bisa melayani Tuhan. Saya nggak punya bakat, saya nggak punya talenta, saya nggak punya karunia. Saudara, jangan berkata seperti itu. Talentamu akan muncul kalau engkau asli. Karuniamu akan muncul kalau engkau bergantung kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan memakai dirimu. Saudara tahu dari mana saudara nggak punya karunia itu? Oh, saudara juga belum pernah coba. Saudara, pimpinan perusahaan yang terbesar, mereka adalah orang-orang yang coba dari nol. Sesuatu yang bukan bidang mereka, tapi mereka tekuni, mereka coba dan mereka berhasil. Di gereja kita, kontraktor yang membangun gereja ini bukan lulusan arsitektur, tetapi dia menekuni segala sesuatu, khususnya bidang arsitektur, menekuni bangunan, sampai dia menjadi seorang yang sangat ahli di dalam bidangnya. Saya bertemu dengan banyak orang yang bukan bidang dia, saudara, tapi dia mau coba. Kalau di dalam konteks pelayanan kita coba, kita berdoa, kita mengandalkan Tuhan, saya yakin saudara akan dibawa Tuhan untuk semakin berkembang. Tidak lagi menjadi seorang yang subjektif, hanya memikirkan diri sendiri, hanya memikirkan apa yang saudara pikir benar, tapi saudara bisa mulai berkembang dan saudara bisa memberkati banyak orang. Saudara, maukah engkau mengalami berkat itu? Kalau saudara mau, ayo terlibat di dalam pelayanan. Jangan tunda lagi. Hari ini kesempatan terakhir, sudah kebaktian selesai, saudara ke depan, saudara daftarkan diri Anda. Kemudian gereja akan memfasilitasi saudara dengan berbagai macam bentuk pelatihan yang akan membuat saudara lebih terampil dalam melayani Tuhan. Saya berdoa, saudara mengalami berkat di dalam pelayanan, saudara dibentuk oleh Tuhan, sehingga hidup saudara berkembang, dan lebih daripada itu, nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa.